Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya mengajak mari kita sama-sama deklarasikan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya beri tema perintah Tuhan. Mazmur 19 ayat 9, demikian firman Tuhan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini kita disajikan dengan kebenaran yang indah tentang perintah atau titah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita harus memahami apa yang dikatakan dalam ayat ini bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, murni, dan membuat mata berseri-seri, bercahaya. Yang pertama, perintah Tuhan itu tepat. Yang berarti titah atau perintah Tuhan lewat firman-Nya itu tidak pernah keliru, tidak sesat, tidak ada yang salah. Sebaliknya ini adalah kebenaran, ya. Perintah Tuhan itu adalah kebenaran yang menjadi panduan hidup kita dan sebagai pondasi yang kokoh bagi iman kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan, perintah Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita. Yang berarti kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sebagai anak Tuhan tanpa firman Tuhan, tanpa perintah-perintah Tuhan yang kita taati dalam hidup kita. Perintah Tuhan itu merupakan landasan yang kokoh, ya. Pasti, ya. Ada kepastian di dalamnya, ya. Perintah Tuhan itu jalan kebenaran yang membimbing hidup kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi bukan hanya menjadi terang dalam jalan-jalan kita yang hanya sesaat, tetapi menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, itu yang dimaksud perintah Tuhan itu tepat. Ya. Yang kedua, perintah Tuhan itu menyukakan hati. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini bahwa titah Tuhan itu menyukakan hati. Ketika kita hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan, kita akan merasakan sukacita dan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan membawa berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup kita. Yesaya 48 ayat 18 mencatat hal itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya setiap damai sejahtera kita, sukacita kita, itu akan seperti apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Tidak pernah kering, kebahagiaan, kegembiraan itu akan terus berlimpah. Ya, seperti gelombang-gelombang laut. Ada ombak di laut yang tidak berhenti. Ya. Setiap hari ada gelombang-gelombang. Demikian setiap sukacita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita gak akan pernah berhenti kalau kita hidup taat kepada setiap perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan itu menyukakan hati. Yang ketiga, perintah Tuhan itu murni. Ya. Perintah Tuhan itu murni, artinya perintah Tuhan tidak bercampur dengan kejahatan atau ketidakbenaran. Murni dan suci, seperti emas yang murni, tidak ada campuran apapun. Firman Tuhan itu murni, suci, di dalamnya tidak ada kejahatan, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru.
tidak ada kebohongan di dalamnya, dan apa yang dikatakan oleh firman Allah pasti digenapi, pasti terjadi. Kita selalu katakan perintah Tuhan itu ya dan amin. Perintah Tuhan adalah standar tertinggi kebenaran yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Sebab di dalamnya terkandung kebijaksanaan dan petunjuk yang membawa kita menuju kesempurnaannya. Kita tidak bisa mengalami perubahan. Kita selalu katakan revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tapi kita tidak bisa mengalami perubahan itu. Kita tidak bisa mengalami pemulihan dan pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Dia kalau kita tidak hidup taat pada setiap perintah-perintahnya. Hanya perintah Tuhan yang dapat membebaskan kita dari setiap kecemaran. Hanya perintah Tuhan yang kita taati yang akan membawa kita kepada perubahan, membentuk setiap hidup kita, hati kita, karakter kita, selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya hiduplah taat kepada setiap perintah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, perintah Tuhan membuat mata bercahaya. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan membuat orang mengerti. Terakhir dikatakan dalam ayat ini perintah Tuhan membuat mata bercahaya. Artinya firman Tuhan memberikan penerangan dalam hati kita. Sehingga kita dapat mengerti setiap kehendak Tuhan bagi kita. Dalam ketidakpastian, pasti kita alami dalam hidup kita. Ada kebingungan dalam hidup. Tetapi ingat firman-Nya menjadi terang yang membimbing setiap langkah-langkah kita. Dan melalui firman Tuhan, melalui setiap perintah Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas arah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada banyak rencana dalam hidup kita sebagai manusia. Kalau kita tidak ikut, kita tidak taat perintah Tuhan, kita tidak bisa menikmati setiap rencana Tuhan yang indah. Pasti yang akan selalu rencana saya, kehendak saya. Tapi ketika kita taat pada perintah Tuhan, yang kita nikmati adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan, rencana yang besar bagi setiap kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita nggak tersesat, kita nggak rugi. Ya, kenapa? Karena kita ikut rencananya Tuhan. Kita mengerti, mata hati kita dibukakan melihat setiap rencana Tuhan. Perintah Tuhan membukakan mata hati kita untuk mengerti supaya kita sadar akan dosa. Jadi bukan hanya memperlihatkan kepada kita setiap rencana Tuhan, tapi membukakan mata hati kita juga untuk apa? Supaya kita mengerti, kita sadar akan dosa, serta mengarahkan hidup di dalam kebenarannya. Tidak hanya perintah Tuhan yang dapat mengarahkan hidup kita kepada kebenarannya. Kita lihat contoh Daud, ketika Daud jatuh di dalam dosa persinahan dengan Batsheba. Ada Nabi Nathan yang datang dan menegur dia dengan firman-Nya. Dan Daud taat kepada perintah Tuhan. Dia tahu dia sudah berdosa, dia sadar dia sudah jatuh dalam dosa. Ada firman yang datang, ada perintah yang datang. Supaya ia bertobat, dan dia bertobat. Dia hidup melakukan setiap perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati kehidupannya. Kesimpulan dalam renungan ini adalah kita temukan ajakan untuk kita hidup dalam kehormatan terhadap perintah Tuhan yang tepat dan murni. Dengan memegang teguh ajarannya, kita dapat mengalami kebahagiaan sejati, dan tentunya menjadi saksi kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat GPD YLSD Magelang, terimalah firman Tuhan, setiap perintah Tuhan sebagai petunjuk hidup kita, dan jadilah terang yang bersinar bagi banyak orang di sekitar kita. Karena ada perintah Tuhan di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kami taat kepada perintah-Mu, karena kami percaya perintah-Mu yang akan menuntun kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Perintah-Mu yang akan membukakan setiap mata hati kami, supaya kami dapat melihat setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, dan supaya kami sadar akan setiap dosa, sehingga kami datang untuk hidup selalu dalam pertobatan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang, diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan, usaha, studi, berkati rumah tangga, berkati dimanapun mereka berada, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bersusah hati, Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu menjadi bagian bagi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.